Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduction to Wording Text, Context, and Genre. Snapshot. Wording adalah salah satu bentuk perwujudan linguis- linguistik competence yang dideskripsikan dalam bentuk penggunaan bahasa tulis written. Selain dalam bentuk bahasa lisan, oral, dalam kategori language skill, wording masih dianggap sebagai skill yang paling sulit di antara speaking dan reading. Oleh sebagian besar siswa atau mahasiswa, listening mungkin saja dianggap memiliki tingkat kesulitan yang sama dengan wording skill. Apapun bentuk penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulis, penggunaan bahasa language users akan senantiasa bertautan dengan masalah semantik dan pragmatik, serta masalah struktur dan tekstur. Semantik berkaitan dengan tingkat pemahaman penggunaan bahasa akan meaning of word, word groups, and clauses. Sedangkan pragmatik berkaitan dengan tingkat pemahaman penggunaan bahasa akan kontribusi konteks untuk mempertajam dan membentuk the meaning of word, word groups, and clauses struktur berkaitan dengan tingkat pemahaman tentang grammar dan segala bentuk communicative expression lainnya. Sedangkan tekstur berkaitan dengan masalah bentuk communicative expression lainnya. Masalah kejelasan, clarity, cara keseluruhan, tujuan utama suatu informasi, gagasan atau pesan, komunikatif purpose yang dituangkan dalam sebuah teks secara utuh, unity. Sebelum memasuki pembahasan utama buku ini, yaitu wording clause, saya akan mengajak Anda untuk lebih dahulu memahami tentang wording and language function dan text and context of communication. Sini in detail patterns. A. Wording and speaking. Selain aktivitas pengguna bahasa dalam bentuk speaking dan reading, aktivitas wording adalah salah satu bentuk manifestasi pemanfaatan bahasa sebagai media komunikasi. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, seperti masyarakat Indonesia, akan senantiasa mendapati bahwa wording tidaklah semudah speaking. Walaupun keduanya dianggap sebagai bentuk manifestasi aktif pengguna bahasa, encoding, dalam kegiatan wording, penulis sebagai narasumber tidak dalam situasi berhadapan face to face dengan pembaca sebagai target informasi. Oleh karena itu, jika terjadi misunderstanding karena pembaca missing interpreting the text, akibatnya bisa fatal. Di dalam aktivitas speaking, narasumber bisa menggunakan sekaligus seluruh linguistik dan extra-linguistik competence untuk membantu membuat informasi, gagasan, atau pesan sehingga communicative purpose menjadi lebih jelas. Misalnya, selain narasumber bisa menggunakan bahasa dengan ketepatan penggunaan gramarnya, dia juga bisa menggunakan gerakan tubuh, gerakan tangan, dan facial expression
Dalam menjelaskan informasi yang dimaksud, dengan demikian, benarlah yang dikatakan orang bahwa jika yang diutamakan dalam sistem pembelajaran bahasa Inggris adalah communication, yaitu bisa berbicara dengan bahasa Inggris semata, maka penguasaan contact words dirasa sudah cukup. Hanya dengan menguasai contact words, seseorang sudah dipastikan bisa berbicara dengan mudah karena kejelasan pesan dapat dibantu dengan gerakan tubuh, tangan, dan facial expression gestures. Eh, Dalam aktivitas seperti kita berhadapan dengan pendengar yang tidak tampak, yang dalam hal ini adalah calon pembaca tulisan kita. Jika terjadi kesalahan atau ketidakjelasan struktur, kita tidak bisa mengatasinya dengan bahasa tubuh, facial expression, atau nada bicara. Oleh karena itu, penguasaan linguistik kompetens yang baik sangat diperlukan sehingga Anda sebagai writer dapat menulis teks dengan struktur yang tepat. Selain itu, informasi yang Anda sampaikan juga menjadi lebih jelas dan terhindar dari kesalahan interpretasi normal. Penguasaan linguistik kompetens ini dapat Anda lakukan dengan menyimak wording clause yang dipaparkan dalam buku ini. Selama bahasa Inggris di Indonesia masih berstatus bahasa asing, saya yakin tidak cara yang lebih efektif dan tepat untuk membimbing Anda agar lebih mudah membuat teks secara tertulis. Selain perlunya penguasaan linguistik kompetens terlebih dahulu, penguasaan tersebut menyangkut penguasaan konsep, struktur, kemudian baru diikuti dengan penguasaan dan pendalaman masalah tekstur yang banyak dibicarakan oleh para pakar sebagai territory of wording, making text, struktur linguistik. Sementara penguasaan lebih populer disebut sebagai linguistic competence. Sementara penguasaan tekstur merupakan penguasaan tata krama atau etika menulis. Sebagaimana banyak biasa di dalam buku-buku tentang teori menulis ter- theory of wording, teori mengenai bagaimana sebuah paragraf disusun dengan satu main ID, ide, ide ya, topik, sentence, dan bagaimana menciptakan sebuah teks yang choices and current wording adalah salah satu bentuk aktivitas komunikasi yang melibatkan penggunaan satu bahasa. Dalam setiap bentuk komunikasi efektif akan senantiasa dilibatkan dua pihak, sumber informasi, information producer, dan penerimaan informasi receiver, yang kemudian bisa diteruskan dengan aktivitas sharing informasi. Suatu yang membuat sesuatu yang berada di dalam aktivitas porting adalah bahwa pihak writer sebagai the source of information atau information producer sedang dalam suasana absensi. Pihak penerima informasi reader, hal yang demikian menyebabkan pihak penulisan harus berperan ganda berperan ganda
Sebelum hasil tulisan disebut dibaca oleh pihak penerima informasi sebagai pihak pemberi informasi, dia harus mengevaluasi pemahaman dirinya sendiri tentang apa yang sudah ditulisnya tersebut. B. Language meta function. Telah disebutkan di depan bahwa sebuah teks dapat terdiri dari suatu kalimat atau serangkaian kalimat yang terjalin apik untuk mengusung satu bentuk informasi, gagasan, atau pesan kepada prospective readers. Selain dapat didefinisikan sebagai bentuk penggunaan bahasa secara tulis, sebuah teks juga dapat didefinisikan sebagai segala bentuk penggunaan bahasa termasuk penggunaan bahasa lisan spoken text. Dua orang yang sedang melakukan dialog berunding tentang sesuatu hal dapat dikatakan bahwa mereka secara tidak langsung sedang dalam proses membuat sebuah teks. Jika segala bentuk ucapan atau kalimat yang mereka ungkapkan kemudian ditulis, maka Anda akan mendapati suatu bentuk spoken language yang juga merupakan sebuah bentuk written text. Suatu bentuk informasi gagas. Informasi, gagasan, atau pesan tidaklah mungkin hanya diungkapkan dalam satu kalimat saja, kecuali jika satu kalimat tersebut sudah merupakan ringkasan dari beberapa kalimat di stasiun pengisian bahan bakar. Anda akan menemukan tanda-tanda seperti ini. Yang satu merupakan ringkasan dari sebuah teks lebih panjang yang terlihat seperti berikut. Yang dua merupakan singkatan dari panjang yang terlihat seperti berikut. The place is proportional, which can be dangerous for anybody to enter expected hosts who are authorized in charge. Therefore, you are not allowed to enter this place or you will be banned in case you are found getting in. Please don't enter this so that you will not have to pay any fine for careless acts. Textual meaning. Textual meaning adalah salah satu makna atau atuh dari keseluruhan teks yang ditulis juga merupakan kesimpulan maksud dari teks. Textual meaning lebih merupakan communicative purpose. Suatu teks yang bukan bersifat kalimat per kalimat, akan tetapi berupa makna yang disimpulkan atas rangkaian kalimat dari yang pertama hingga terakhir. Setiap teks yang ditulis pasti memiliki suatu tujuan atau pasti memiliki communicative purpose. Hmm, Sementara sementara textual meaning yang merupakan the goal atau aim of the text dikutip dari pertalian dan kesinambungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Dalam konteks textual meaning, hal yang penting bagi Anda sebagai pembaca adalah kemampuan menyimpulkan communicative purpose pada teks yang Anda baca dan tujuan
akhir teks tersebut. Terus genre and text realism. Pada setiap komunikasi kelompok masyarakat tertentu pasti terdapat suatu adat, etika, sopan santun, tata krama tertentu yang secara konvensi telah disetujui bersama. Etika atau tata krama tersebut berlaku dalam banyak hal dengan model yang berbeda-beda pula pada suatu yang secara konvensi telah disetujui bersama dan dianggap telah memiliki relatif kebenaran yang pasti nilai melahirkan sederet genre di dalam komunitas itu sendiri. Kenapa? Ini disebabkan kedua jenis surat tersebut memiliki genre yang berbeda dan masing-masing pihak dalam manajemen perusahaan tersebut pasti sudah memahami dan sepakat dengan genre of sales letter atau genre of inquiry. Oleh karena itu, jika Anda membuat surat penawaran, Anda harus membuatnya sesuai dengan genre surat penawaran yang pada dasarnya telah disepakati oleh komunitas para pembisnis. Jika tidak, Anda akan dianggap sebagai orang asing yang tidak mengetahui dunia korespondensi. Sini, language is foundational memiliki demikian disingkat oleh sistem fungsional grammar. Dengan demikian, wujud dalam sebuah teks yang di dalamnya terdapat tiga fungsi yang ditenggarai sebagai fungsi teks atau fungsi bahasa karena suatu teks hanya bisa direalisasikan dengan menggunakan suatu bahasa. Ada surat teks, genre, register, word and text. Setiap kali Anda mendengar genre, maka konsep di dalam pikiran Anda sebuah komunikatif purpose di mana terdapat keterpaduan tiga buah fungsi dalam sebuah teks yang bentuknya oleh register ideasional, interpersonal, dan textual function. Function. Hubungan antara genre dengan register untuk menghasilkan sebuah teks dapat hanya gambarkan seperti di bawah. Dalam kultur teks, genre melahirkan tiga fungsi. Satu, ideational fungsi yang direalisasikan oleh file di dalam register. Dua, interpersonal fungsi yang direalisasikan oleh tenor di dalam register. Dan tiga, tekstual fungsi yang direalisasikan oleh mode di dalam register. Setelah memahami introduction yang berisi signpost untuk membahas working clause di dalam buku ini dan selesai menyimak semua clue di dalam buku ini, Anda diharapkan dapat membuat berbagai macam teks yang lebih seksuali, tekstuali, meaningful, baik dari sisi struktur maupun tekstur. Iya, terima kasih.